data umum bagi semua anggota mereka. Beta-lactam termasuk beberapa agen yang paling efektif, banyak digunakan dan ditoleransi dengan baik, yang tersedia untuk pengobatan infeksi mikro. Selanjutnya, klasifikasi semua penisilin adalah turunan dari asam 6-amino-penisilanid dan mengandung struktur cincin beta-lactam yang penting untuk aktivitas antibakteri. Subkelas penisilin memiliki substituen kimia tambahan yang memberikan perbedaan dalam aktivitas antimikroba, kerentanan terhadap asam dan hidrolisis enzimatik. Selanjutnya, pada gambar yang pertama merupakan contoh dari penisilin, yang kedua contoh dari cefalosporin, yang ketiga adalah carbapenem, dan yang keempat adalah monobactam. Selanjutnya, mechanism of action. Yang pertama, menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu reaksi transpeptidasi sel bakteri sintesis dinding. Yang kedua, protein sebagai pengikat penisilin atau enzim PBB. Yang ketiga, pengikatan ini menghambat reaksi transpeptidasi yang menghentikan sintesis peptidoglikan dan sel mati. Selanjutnya, antibiotik beta-lactam membunuh sel bakteri hanya jika mereka secara aktif menumbuhkan dan mensintesis dinding sel. Mekanisme yang selanjutnya yaitu resistens mekanisme resistensinya, yaitu pembentukan beta-lactamase penisilinase oleh sebagian besar Staphylococcus dan banyak organisme gram negatif. Inhibitor enzim bakteri ini, misalnya asam clavulanat, sulbactam, tazobactam, sering digunakan dalam kombinasi dengan penisilin untuk mencegah inaktivasinya. Perubahan struktural pada target BPBS bertanggung jawab atas resistensi metisilin pada Staphylococcus dan resistensi terhadap penisilin B pada pneumococcus, misalnya PRSP, Streptococcus pneumoniae, yang resisten terhadap penisilin dan enterococcus. Pada beberapa batang gram negatif, misalnya Pseudomonas aeruginosa, perubahan struktur porin pada membran dinding sel luar dapat menyebabkan resistensi dengan menghambat akses penisilin ke PBB. Selanjutnya, farmakokinetik. Yang pertama ada routes of administration. 1. Kombinasi ampicillin dengan sulbactam, picarcillin dengan asam clavulanat, dan piperacillin dengan tazobactam. Dan penisilin anti-Staphylococcus maxillin dan oxacillin harus diberikan secara intravena atau intramuskular. Penisilin, amoxicillin, dan dicloxacillin hanya tersedia sebagai sediaan oral. Lainnya efektif dengan rute oral, IV atau IM. Beta-lactam dan sintesis dinding sel bakteri, membran luar yang ditunjukkan dalam gambar yang disederhanakan ini hanya terdapat pada organisme gram negatif.
Lapisan ditembus oleh protein atau porin yang permeabel terhadap zat hidrofilik seperti antibiotik beta-laktam antibiotik. Yang kedua adalah bentuk depot. Prokain, penisilin G, dan penisilin benzatin G diberikan IM dan berfungsi sebagai bentuk depot. Mereka perlahan-lahan diserap ke dalam sirkulasi dan bertahan pada tingkat rendah selama periode waktu yang lama. B. Penyerapan. Sebagian besar penisilin diabsorpsi secara tidak sempurna setelah pemberian oral, dan mereka mencapai usus dalam jumlah yang cukup untuk mempengaruhi komposisi flora usus. Makanan menurunkan absorpsi semua penisilin yang resisten terhadap penicillin dengan bertambahnya waktu pengosongan lambung, obat dihancurkan oleh asam lambung. C. Distribusi. Semua penisilin terdistribusi dengan baik dan melewati sawar plasenta, tetapi tidak ada yang terbukti memiliki efek teratogenik. Namun, penetrasi ke dalam tulang atau CSF tidak cukup untuk terapi kecuali tempat-tempat ini meradang. D. Ekskresi. Rute utama ekskresi adalah dengan filtrasi glomerulus. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal harus memiliki regimen dosis yang disesuaikan. Nafsilin dan oksasilin di metabolisme di hati. Probenesid menghambat sekresi penisilin dengan bersaing untuk sekresi tubular aktif melalui transporter asam organik dan dengan demikian dapat meningkatkan kadar darah. Selanjutnya yaitu clinical use. Yang pertama, narrow spectrum penicillinase susceptible agents. Penicillin G merupakan prototipe dari subkelas penicillin. Penggunaan klinisnya termasuk terapi infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus yang umum, Meningococcus Bacillus gram-positif, dan Spirochetes. Banyak strain Pneumococcus atau strain pneumonia PRSP yang resisten penicillin. Staphylococcus aureus dari seri gonorrhea resisten melalui produksi beta-laktamase. Penicillin G tetap menjadi obat pilihan untuk sifilis. Aktivitas melawan enterokoki ditingkatkan dengan pemberian bersama aminoglycosid. Penicillin V adalah obat oral yang digunakan terutama pada infeksi orofaring. Yang kedua, very narrow spectrum penicillinase resistant drugs. Subkelas penicillin ini termasuk methicillin, yaitu prototipe, tetapi jarang digunakan karena potensi nekrotoksiknya, nafsilin dan oksasilin. Penggunaan utamanya adalah dalam penggunaan infeksi Staphylococcus yang diketahui atau dicurigai. Methicillin resisten atau MR, Staphylococcus aureus atau MRSA, dan Staphylococcus epidermidis MRSA resisten terhadap semua penicillin dan seringkali resisten terhadap beberapa obat antimikroba. Yang ketiga, wider spectrum penicillinase susceptible drugs. A. Ampicillin dan amoxicillin memiliki spektrum aktivitas antibakteri yang lebih luas daripada penicillin G. Penggunaan klinisnya mencakup indikasi yang mirip dengan penicillin G serta infeksi akibat enterokoki, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Meskipun menjadi strain yang resisten, ketika digunakan dalam kombinasi dengan inhibitor penicillinase, misalnya asam meclavulanat, aktivitas antibakterinya sering ditingkatkan.
Pada infeksi Enterococcus dan Listeria, ampicillin bersinergi dengan aminoglukosid. Yang B, piperacillin dan picarosilin. Obat ini memiliki aktivitas melawan beberapa batang gram negatif, termasuk Pseudomonas, Enterobacter, dan dalam beberapa kasus spesies Klebsiella. Sebagian besar obat dalam subkelompok ini memiliki aksi sinergis dengan aminoglikosida terhadap organisme tersebut. Piperacillin dan picarosilin rentan terhadap penisilinase dan sering digunakan dalam kombinasi dengan inhibitor penisilinase, misalnya tazobactam dan oxaliplavulanat, untuk meningkatkan aktivitasnya. Next. Selanjutnya, toxicity. Yang pertama, alergi. Reaksi alergi termasuk urtikaria, pruritus parah, pembengkakan sendi, anemia hemolitik, nefritis, dan anafilaksis. Metisilin menyebabkan nefritis interstisial, dan nafsilin berhubungan dengan neutropenia. Alergenisitas silang lengkap antara penisilin yang berbeda harus diasumsikan. Gangguan gastrointestinal, mual, dan diare dapat terjadi dengan penisilin oral, terutama dengan ampicillin. Gangguan gastrointestinal dapat disebabkan oleh iritasi langsung atau pertumbuhan berlebih dari organisme gram positif atau infeksi jamur. Selanjutnya ada cefalosporin dan cefamicin. Cefalosporin biasanya bakterisida terhadap bakteri dan bertindak dengan sintesis mukopeptida, penghambat pada dinding sel sehingga penghalang rusak dan tidak stabil. Cefalosporin mirip dengan penisilin tetapi lebih stabil terhadap banyak beta-laktamase bakteri dan karenanya memiliki spektrum aktivitas yang lebih luas. Inti cefalosporin asam 7-amino-cefalosporanat memiliki kemiripan yang dekat dengan asam 6-amino-penisilanik. Cefalosporin dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar atau generasi, tergantung terutama pada spektrum aktivitas antimikroba. Cefamicin termasuk ke dalam cefalosporin generasi kedua yang memiliki kelompok tambahan 7-alfa-metoksi yang pada gilirannya menawarkan penolakan terhadap beta-laktamase. Generasi pertama cefalosporin. Cefalosporin generasi pertama termasuk cefazolin, cefadroxil, cefalexin, cefalotin, cefapirin, dan cefratin. Obat-obatan ini sangat aktif melawan kokus gram positif seperti pneumococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Obat oral dapat digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih dan infeksi staphylococcus atau streptococcus, termasuk selulitis atau abses jaringan lunak. Namun, cefalosporin oral tidak boleh diandalkan pada infeksi sistemik yang serius. Cefazolin menembus dengan baik ke sebagian besar jaringan, namun tidak menembus sistem saraf pusat dan tidak digunakan untuk mengobati meningitis. Cefazolin adalah alternatif penisilin antistafilokokal untuk pasien yang alergi terhadap penisilin. Farmakokinetika dan dosis. Cefalexin, cefratin, dan cefadroxil diserap dari usus sampai batas tertentu. Setelah dosis oral 500 mg, kadar serum adalah 15 sampai 20 mikrogram per mililiter. Konsentrasi urin biasanya sangat tinggi, tetapi di sebagian besar jaringan kadarnya bervariasi dan umumnya lebih rendah daripada
Tiba-tiba mati ya? Sepertinya sedang kendala jaringan, jadi saya lanjutkan. Konsentrasi urin biasanya sangat tinggi, tetapi di sebagian besar jaringan kadarnya bervariasi rendah daripada serum. Untuk cefalexin dan cefradin diberikan secara oral dengan dosis 0,25 gram sampai 0,5 gram 4 kali sehari. Jadi 15 sampai 30 mg per kilogram per hari. Untuk cefadroxil dengan dosis 0,5 sampai 1 gram 2 kali sehari. Untuk ekskresinya melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus ke dalam urin. Obat-obatan yang menghambat sekresi tubular, misalnya probenecid, dapat meningkatkan kadar serum secara substansial pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Dosis harus dikurangi. Baik, untuk selanjutnya yaitu cefazolin adalah satu-satunya cefalosporin parental generasi pertama yang masih digunakan secara umum. Setelah infus intravena 1 gram, tingkat puncak cefazolin adalah 90 hingga 120 mikrogram per mililiter. Dosis cefazolin intravena yang biasa untuk orang dewasa adalah 0,5 hingga 2 gram intravena setiap 8 jam. Next. Untuk generasi kedua cefalosporin, anggota cefalosporin generasi termasuk cefalor, cefprozil, dan struktur terkait dan Sephora yang memiliki aktivitas melawan anaerob. Secara umum mereka aktif melawan organisme dianggap pertama, tetapi selain itu mereka melakukan negatif. Cefalosporin generasi kedua digunakan untuk mengotistis otitis dan Kemudian ada cefaclor, cefuroxim, asetil, cefprozil, dan loracarbev dapat diberikan secara oral. Dosis biasa untuk orang dewasa adalah 10-15 mg per kilogram per hari dalam 2 hingga 4 dosis terbagi. Anak-anak harus diberikan 20-40 mg per kilogram per hari hingga maksimal 1 gram per hari. Kecuali untuk cefuroxim asetil, obat ini tidak dapat diprediksi aktif melawan pneumokokus yang tidak rentan terhadap penisilin dan harus digunakan dengan hati-hati. Setelah infus intravena 1 gram, kadar serum adalah 75-125 mikrogram per mililiter untuk sebagian besar cefalosporin generasi kedua. Pemberian intramuskular menyakitkan dan harus dihindari. Dosis dan interval pemberian dosis bervariasi tergantung
Selanjutnya, generasi ketiga cefalosporin. Agen generasi ketiga termasuk cefoperazone, cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, ceftriaxone, cefixime, cefpodoxim proxetil, cefdinir, cefditoren, vivoxil, cefdibuten, dan moxalactam. Dibandingkan dengan agen generasi kedua, obat ini memiliki cakupan gram negatif yang lebih luas dan beberapa mampu melewati sawar darah otak. Obat generasi ketiga aktif melawan Citrobacter, Esmercesen, dan Providencia. Walaupun resistensi dapat muncul selama pengobatan infeksi yang disebabkan oleh spesies ini karena pemilihan mutan yang secara konstitutif menghasilkan cefalosporinase. Mereka juga efektif melawan strain penghasil beta-lactamase dan dari Haemophilus dan Neisseria. Cefalosporin generasi ketiga digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi serius yang disebabkan oleh organisme yang resisten terhadap sebagian besar obat. Untuk infusi intravena 1 gram cefalosporin parenteral menghasilkan kadar serum 60 sampai 140 mikrogram per mililiter. Cefalosporin generasi ketiga menembus cairan tubuh dan jaringan lemak dengan baik. Dengan pengecualian cefoperazone dan semua cefalosporin oral mencapai tingkat yang cukup dalam cairan cerebrospinal untuk menghambat patogen yang paling rentan. Waktu paruh obat ini dan interval dosis yang diperlukan sangat bervariasi. Ekskresi cefoperazone dan ceftriaxone terutama melalui saluran empedu, dan penyesuaian dosis tidak diperlukan pada insufisiensi ginjal. Yang lainnya diekskresikan oleh ginjal dan karena itu memerlukan penyesuaian dosis pada insufisiensi ginjal. Selanjutnya untuk generasi keempat cefalosporin yaitu Cefepime adalah contoh dari cefalosporin generasi keempat. Obat ini tahan terhadap hidrolisis oleh laktamase beta kromosom, misalnya yang diproduksi oleh Enterobacter. Cefepime memiliki aktivitas yang baik terhadap P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, S. aureus, dan S. pneumonia. Cefepime memiliki aktivitas yang baik terhadap sebagian besar strain Strep yang tidak rentan terhadap penisilin dan berguna dalam pengobatan infeksi Enterobacter. Antibiotik beta-lactam dengan aktivitas melawan Staphylococcus yang resisten metisilin saat ini sedang dikembangkan. Ceftaroline fosamil, produk dari ceftaroline metabolit aktif, adalah obat pertama yang disetujui untuk penggunaan klinis di Amerika Serikat. Karena pengalaman klinis dengan obat investigasi ini dan sejenisnya terbatas, peran mereka dalam terapi belum ditentukan. Untuk efek samping cefalosporin, yang pertama yaitu alergi. Cefalosporin peka dan dapat menimbulkan berbagai reaksi hipersensitivitas, termasuk anafilaksis, demam, ruam kulit, nefritis, granulositopenia, dan anemia hemolitik. Namun, inti kimia cefalosporin cukup berbeda dari penisilin, sehingga beberapa individu dengan riwayat alergi penisilin dapat menoleransi cefalosporin. Alergi silang tampaknya lebih umum dengan penisilin dan cefalosporin generasi awal dibandingkan dengan cefalosporin generasi selanjutnya. Namun, pasien dengan riwayat anafilaksis terhadap penisilin sebaiknya tidak menerima cefalosporin. Untuk efek samping yang kedua yaitu toksisitas. Iritasi lokal dapat menghasilkan rasa sakit setelah injeksi intramuskular dan tromboflebitis setelah injeksi intravena. Toksisitas ginjal termasuk nefritis interstisial dan nekrosis tubular dibuktikan dengan beberapa cefalosporin yang menyebabkan pendidikan cefalodin dari pentiltiotetrazol. Contohnya cefamandol, metazol, cefotan, ceferazol dapat menyebabkan
protominemia, dan gangguan perkahan. Berikut interaksi obat cefalosporin. Sebelum penggunaan antibiotik cefalosporin, terlebih dahulu dilakukan skin test. Karena mungkin ada reaktivitas silang menggunakan cefalosporin, dilakukan dengan hati-hati pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap antibiotik beta-laktam lain, misalnya penisilin, cefamisin, dan carbapenemas. Antibiotik oral sistemik tidak boleh diberikan pada pasien dengan septikemia, shock atau penyakit berat lainnya, sehingga penyerapan obat dari saluran pencernaan mungkin jauh ditunda atau berkurang. Rutenya yaitu parenteral harus digunakan untuk kasus ini. Berikut adalah dosis untuk cefalosporin. Baik, selanjutnya other beta-lactam. Yang pertama ada monobactam. Monobactam adalah obat dengan satu cincin beta-lactam monosiklik. Spektrum aktivitas mereka terbatas pada batang negatif gram aerob, termasuk P. aeruginosa. Tidak seperti antibiotik belactam lainnya. Mereka tidak memiliki aktivitas terhadap bakteri positif gram atau anaerob. Next. Astreonam. Astreonam adalah satu-satunya monobactam yang tersedia di Australia. Obat ini memiliki kemiripan struktural dengan cefazidime. Karena itu spektrum negatif gramnya serupa dengan yang dimiliki oleh cefalosporin generasi ketiga. Obat ini stabil terhadap banyak belactamase, kecuali belactamase AMPC dan belactamase spektrum luas. Astreonam masuk ke dalam cairan cerebrospinal, menghasilkan kadar serum puncak 100 msg per mili. Waktu paru adalah 1-2 jam dan sangat memanjang pada gagal ginjal. Pasien alergi penisilin menoleransi astreonam tanpa reaksi. Efek sampingnya pada pemberian obat ini kadang timbul ruam kulit dan peningkatan aminotransferase serum, tetapi jarang terjadi toksisitas mayor. Pada pasien dengan riwayat anafilaksis terhadap penisilin, astreonam dapat diberikan untuk mengobati infeksi serius, misalnya pneumonia, meningitis, dan sepsis akibat patogen gram negatif yang rentan. Next. Yang kedua ada inhibitor beta-laktamase, yaitu asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Bahan-bahan ini mirip dengan molekul belactam, tetapi efek antibakteri mereka sangat lemah. Mereka adalah inhibitor poten banyak, tetapi tidak semua belactamase bakteri serta dapat melindungi penisilin dari inaktivasi oleh enzim-enzim ini. Inhibitor belactamase paling aktif terhadap belactamase ambler kelas A, terutama belactamase transposable element (TEM) yang disandi oleh plasmid, seperti yang dihasilkan oleh Staphylococcus H. influenza, Gonorrhoeae, Salmonella, Shigella, E. coli, dan Pneumoniae. Mereka bukan inhibitor yang baik terhadap belactamase kelas C, yang biasanya disandi oleh kromosom dan dibentuk jika dirangsang serta diproduksi oleh Enterobacter sp, Citrobacter sp, S. marquescens, dan P. aeruginosa. Ketiga inhibitor ini sedikit berbeda dari segi farmakologi,
stabilitas, potensi, dan aktivitas. Tapi perbedaan ini biasanya tidak signifikan dari segi klinis. Inhibitor B-laktamase tersedia hanya dalam bentuk kombinasi tetap yang spesifik terhadap penisilin. Next. Laktamase asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam digunakan dalam kombinasi tetap dengan penisilin terhidrolisis tertentu. Mereka paling aktif melawan beta-laktamase yang dikodekan oleh plasmid seperti yang dihasilkan oleh gonososi, streptososi, E. coli, dan H. influenza. Mereka bukan penghambat yang baik dari beta-laktamase, kromosom yang dapat diinduksi dan dibentuk oleh Enterobacter, Pseudomonas, dan Serratia. Dosisnya digunakan sama dengan yang digunakan pada obat tunggal, kecuali bahwa dosis yang dianjurkan untuk piperacillin dalam kombinasi piperacillin tazobactam adalah 3-49 setiap 6 jam. Penyesuaian untuk insufisiensi ginjal dibuat berdasarkan pada komponen penisilin. Next. Selanjutnya golongan karbapenem, yakni terdiri dari doripenem, ertapenem, imipenem, dan meropenem yang telah dilisensi dan yang telah dilisensi dan digunakan di Amerika Serikat. Untuk imipenem, obat pertama golongan ini memiliki spektrum luas dengan aktivitas yang baik terhadap banyak batang gram negatif, termasuk Pseudomonas aeruginosa, organisme gram positif, dan anaerob. Obat ini resisten terhadap kebanyakan beta-laktamase, tetapi tidak terhadap carbapenemase atau metallo-beta-lactamase. Enterococcus faecium, Gallurus staphylococcus resistant methicillin, Clostridium difficile, Burkholderia cepacia, dan Stenotropomonas maltophilia resistant. Yang pertama, imipenem diinaktifkan oleh dehidropeptidase di tubulus ginjal sehingga konsentrasi di urin rendah. Karena itu, obat ini dapat diberikan bersama dengan inhibitor dehidropeptidase ginjal, yakni cilastatin, untuk pemakaian secara klinis. Sementara untuk doripenem dan metropenem serupa dengan imipenem, tetapi memiliki aktivitas sedikit lebih besar terhadap aerob negatif gram dan sedikit kurang aktif terhadap gram positif. Mereka tidak secara signifikan terurai oleh dehidropeptidase ginjal dan tidak memerlukan suatu inhibitor. Sementara untuk ertapenem kurang aktif dibandingkan dengan carbapenem lain terhadap Pseudomonas aeruginosa dan spesies Acinetobacter. Untuk obat ini tidak diuraikan oleh dehidropeptidase ginjal. Indikasinya yang pertama, infeksi oleh organisme rentan yang resisten terhadap obat lain yang ada, misalnya bakteri Pseudomonas aeruginosa, serta untuk mengobati infeksi campuran aerob dan anaerob. Obat ini sangat aktif dalam pengobatan infeksi Enterobacter. Kenapa? Karena mereka resisten terhadap destruksi oleh beta-laktamase yang dihasilkan oleh organisme-organisme ini. Pengalaman klinis menyarankan bahwa carbapenem juga merupakan obat pilihan untuk infeksi akibat bakteri gram negatif sil beta-laktamase spektrum luas. Untuk ertapenem kurang aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa dan tidak digunakan untuk mengobati infeksi akibat organisme tersebut. Untuk ketiga obat lainnya, imipenem, meropenem, dan atau doripenem, dengan atau tanpa aminoglycosid mungkin efektif untuk pasien neutropenia dengan demam. Selanjutnya ada dosisnya. Yang pertama dari imipenem, yakni 0,25 gram sampai 0,5 gram yang diberikan secara intravena setiap 6-8 jam
waktu paruhnya 1 jam. Untuk dari meropenem adalah 0,5 sampai 1 gram secara intravena setiap 8 jam. Untuk doripenem adalah 0,5 gram diberikan sebagai infus 1 atau 4 jam setiap 8 jam. Untuk yang terakhir, etapenem memiliki waktu paruh terpanjang yakni 4 jam dan diberikan sebagai dosis sekali sehari 1 gram intravena atau secara intramuskular. Ertapenem intramuskular mengiritasi dan obatnya biasanya diformulasikan dengan lidokain 1% untuk pemberian melalui rute intramuskular. Selanjutnya efek sampingnya hampir sama dengan golongan penisilin, yakni biasanya terjadi mual, muntah, diare, ruam kulit, dan reaksi di tempat infus. Kadar impenem yang terlalu tinggi pada pasien dengan gagal ginjal dapat menyebabkan kejang. Untuk meropenem, doripenem, dan ertapenem jauh lebih jarang menyebabkan kejang daripada imipenem. Untuk pasien yang alergi terhadap penisilin, mungkin juga alergi terhadap karbapenem. Selanjutnya ada vancomycin, yaitu antibiotik yang diisolasi dari bakteri. Sekarang dikenal sebagai Amycolatopsis orientalis. Ini aktif terutama melawan bakteri gram positif karena berat molekulnya yang besar dan kurangnya penetrasi melalui membran sel gram negatif. Produk intravena larut dalam air dan stabil selama 14 hari dalam lemari es setelah rekonstruksi. Next. Untuk mekanisme aksi dan basis resistance, yaitu vancomycin menghambat sintesis dinding sel dengan mengikat kuat pada ujung DALA dari pentapeptida peptidoglikan yang baru lahir. Resistensi terhadap vancomycin pada enterokoki disebabkan oleh modifikasi situs pengikatan dari bangunan peptidoglikan blok di mana terminal DALA digantikan oleh delaktat. Ini mengakibatkan hilangnya ikatan hidrogen kritis yang memfasilitasi pengikatan afinitas vancomycin ke targetnya dan hilangnya aktivitas. Mekanisme ini terjadi pada strain S. aureus yang resisten vancomycin. Penentu resistensi. Mekanisme ini juga terdapat pada strain S. aureus yang resisten vancomycin MIC 16 mikrogram per mililiter. Penentu resistensi. Mekanisme yang mendasari penurunan kerentanan vancomycin pada strain menengah vancomycin MIC 4-8 mikrogram per mililiter S. aureus tidak sepenuhnya diketahui. Namun strain ini telah mengubah metabolisme dinding sel yang menghasilkan dinding sel menebal dengan peningkatan jumlah DALA resideus yang berfungsi sebagai situs pengikatan buntu untuk vancomycin. Ini adalah gambaran mekanismenya. Next. Untuk aktivitas antibakteri, vancomycin adalah bakterisida untuk bakteri gram positif dalam konsentrasi 0,5 sampai 10 mikrogram per mililiter. Staphylococcus yang paling patogen, termasuk yang memproduksi beta laktamase dan yang resisten terhadap nafcillin dan methicillin. Dibunuh oleh 2 mikrogram mililiter atau kurang. Vancomycin sinergis secara in vitro dengan gentamicin dan streptomycin terhadap Enterococcus faecium dan Enterococcus strain faecalis yang tidak menunjukkan kadar aminoglikosida yang tinggi perlawanan. Untuk farmakokinetiknya, dosis parenteral harus diberikan secara intravena. Obat ini didistribusikan secara luas dalam tubuh, termasuk jaringan adiposa. Secara fungsional, pasien anefrik, waktu paruh vancomycin adalah 6-10 hari. Sejumlah besar vancomycin dihilangkan selama standar hemodialisis berjalan menggunakan membran flux tinggi. Next. Penggunaan klinik
Itu indikasi penting untuk vancomycin parenteral adalah aliran darah infeksi dan endokarditis yang disebabkan oleh staphylococcus resistant methicillin locus. Vancomycin dalam kombinasi dengan gentamicin adalah regimen alternatif untuk pengobatan endokarditis enterococcus pada pasien dengan alergi penisilin. Vancomycin juga direkomendasikan untuk pengobatan meningitis yang dicurigai atau diketahui disebabkan oleh penicillin strain resistant pneumococcus. Dosis yang dianjurkan dalam pasien dengan fungsi ginjal normal adalah 30 sampai 60 mg per kilogram per hari dalam 2 atau 3 dosis terbagi. Untuk infeksi serius, dosis awal 45 sampai 60 mg per kilogram per hari harus diberikan dengan titrasi dosis untuk mencapai tingkat palung 15 sampai 20 mikrogram per mililiter. Untuk pasien menerima hemodialisis, regimen dosis umum adalah beban 1 gram dosis diikuti oleh 500 mg setelah sesi dialisis. Vancomycin oral 0,125 sampai 0,5 gram setiap 6 jam. Digunakan untuk mengobati kolitis yang disebabkan oleh C. difficile. Selain itu, data klinis terbaru menunjukkan bahwa vancomycin dikaitkan dengan respons awal yang lebih tinggi dibandingkan metronidazole. Oleh karena itu, vancomycin oral dapat digunakan sebagai pengobatan lini pertama, terutama untuk kasus yang parah. Reaksi yang merugikan efek samping dengan pemberian vancomycin parenteral cukup sering ditemui. Di antaranya, reaksi yang lebih umum adalah yang disebut sindrom orang merah. Selanjutnya yaitu teicoplanin adalah antibiotik glikopeptida yang sangat mirip dengan vancomycin dalam mekanisme aksi dan spektrum antibakteri. Tidak seperti vancomycin, dapat diberikan secara intramuskular serta secara intravena. Teicoplanin memiliki waktu paruh yang panjang, memungkinkan dosis sekali sehari. Lalu ada telavancin. Telavancin adalah lipoglikopeptida semisintetik yang berasal dari komycin. Telavancin memiliki 2 mekanisme aksi. Tidak seperti terapi vancomycin, pemantauan kadar serum telavancin tidak diperlukan. Selanjutnya ada dalbavancin dan oritavancin. Dalbavancin dan oritavancin adalah lipoglikopeptida semisintetik berasal dari teicoplanin. Dalbavancin dan oritavancin menghambat sel sintetis dinding melalui mekanisme aksi yang sama seperti vancomycin dan teicoplanin. Dibandingkan dengan vancomycin, kedua agen memiliki MIC yang lebih rendah terhadap banyak bakteri gram positif, termasuk S. aureus yang resisten methicillin dan vancomycin intermediate. Kedua agen memiliki waktu paruh yang sangat panjang, lebih dari 10 hari. Selanjutnya untuk other cell wall or membran aktif. Next. Yang pertama yaitu ada daptomycin. Daptomycin adalah lipopeptida siklik baru dengan spektrum yang mirip dengan vancomycin, tetapi aktif melawan strain Enterococcus dan Staphylococcus yang resisten vancomycin. Obat dieliminasi melalui ginjal. Kreatin fosfokinasa harus dipantau karena daptomycin dapat menyebabkan miopati. Untuk mekanisme kerja yaitu mengikat membran sel melalui penyisipan yang bergantung pada kalsium dari ekolipidnya. Hal ini menyebabkan depolarisasi membran sel dengan penghabisan kalium dan kematian sel yang cepat. Daptomycin dibersihkan melalui ginjal. Kemudian dosis yang digunakan pengobatan infeksi kulit dan jaringan lunak 4 mg per kilogram per dosis dan pengobatan bakteremia dan endokarditis dengan dosis 6 mg per kilogram per dosis. Kali setiap hari pada pasien dengan bersihan kreatinin kurang dari 30 ml per menit. Untuk infeksi serius digunakan dosis lebih tinggi dari 6 mg per kilogram per dosis. Untuk efek samping, daptomycin adalah efek gastrointestinal termasuk mual dan muntah, konstipasi, diare, dan dispepsia. Sakit kepala, insomnia, pusing, dan demam dapat terjadi. Efek pada kulit termasuk ruam dan pruritus. Untuk interaksi obat,
Ada peningkatan resiko miopati jika daptomycin diberikan dengan obat lain yang juga diketahui memiliki efek samping ini, seperti statin, fibra, dan siklosporin. Next. Untuk fosfomycin adalah antibakteri yang diisolasi dari Streptomyces radiae dan Streptomyces spp lainnya, atau diproduksi secara sintetik. Mekanisme kerja fosfomycin aktif melawan organisme gram positif dan gram negatif pada konsentrasi 125 mcg per mililiter. Uji kepekalan harus dilakukan dalam media pertumbuhan yang dilengkapi dengan glukosa 6-fosfat untuk meminimalkan indikasi positif yang palsu dari resistensi. Sinergis in vitro terjadi ketika fosfomycin dikombinasikan dengan antibiotik beta-laktam, aminoglikosida, atau fluoroquinolone. Dosisnya fosfomycin prometamol tersedia dalam formulasi oral dan parenteral. Bioavailabilitas oral sekitar 40%. Konsentrasi serum puncak adalah 10 mcg per mililiter dan 30 mcg per mililiter. Setelah dosis oral 2 gram atau 4 gram masing-masing. Waktu parunya sekitar 4 jam. Fosfomycin digunakan dosis tunggal 3 gram untuk pengobatan infeksi saluran kemih bawah tanpa komplikasi pada wanita. Obat aman untuk digunakan pada kehamilan. Efek sampingnya, gangguan gastrointestinal termasuk mual diare, meningkatkan sementara konsentrasi serum aminotransferase, sakit kepala, gangguan penglihatan, dan ruam kulit. Baik, selanjutnya yaitu basidirasin. Basidirasin adalah campuran peptida siklik yang pertama kali diperoleh dari strain Tracey dari Bacillus subtilis pada tahun 1953. Basidirasin aktif melawan banyak bakteri gram positif termasuk Staphylococcus, Streptococcus, terutama grup Streptococcus, Corynebacteria, dan Clostridium. Basidirasin juga aktif melawan Actinomyces, Troponema pallidum, dan beberapa spesies gram negatif seperti Neisseria dan Haemophilus influenza. Meskipun sebagian besar organisme gram negatif resisten bakteri yang didapat terhadap basidirasin jarang terjadi, tetapi strain Staphylococcus yang resisten terdeteksi. Untuk mekanisme kerja dari basidirasin yaitu menghambat pembentukan dinding sel dengan mengganggu refosforisasi dalam siklus membawa lipid yang mentransfer subunit peptidoglykan ke dinding sel yang sedang tumbuh. Untuk dosis dari basidirasin yaitu basidirasin krim, salep, atau serbu untuk mencegah infeksi bakteri pada kulit yang mengalami luka ringan baik untuk orang dewasa maupun anak-anak adalah 1-3 kali sehari dengan cara dioleskan tipis pada area terluka. Untuk efek samping basidirasin yaitu dapat menyebabkan reaksi alergi obat yang ditandai dengan munculnya ruam yang gatal pada kulit. Untuk interaksi obat basidirasin, di mana peringatan risiko terjadi gangguan ginjal jika digunakan bersama colistin, kanamisin, neomycin, dan polymyxin B atau streptomycin. Basidirasin dilaporkan meningkatkan aksi pemblokiran neuromuskular dari obat-obatan tertentu, seperti penghambat neuromuskular dan anestesi jika diberikan selama operasi atau pasca operasi. Next. Setelah itu cycloserine, di mana cycloserine merupakan menghambat banyak organisme gram positif dan gram negatif, serta untuk mengobati tuberkulosis yang disebabkan oleh strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap agen ini pertama. Untuk mekanisme kerjanya, di mana cycloserine adalah analog struktural dialanin dan menghambat penggabungan dialanin ke dalam peptidoglikan pentapeptida dengan menghambat alanin rekanase yang mengubah L-alanin menjadi D-alanin dan D-alanin ligase. Untuk dosisnya yaitu setelah 0,25 gram kadar dalam darah mencapai 20-30 mikrogram per mililiter, cukup untuk menghambat banyak jalur Mycobacteria dan bakteri gram negatif. Obat ini didistribusikan secara luas dalam jaringan. Sebagian besar obat diekspresikan dalam bentuk aktif ke dalam urin. Dosis untuk mengobati tuberkulosis adalah 0,5 hingga 1 gram per hari dalam 2 atau 3 dosis yang terbagi. Untuk efek sampingnya yaitu cycloserine menyebabkan toksisitas sistem saraf pusat terkait dosis yang serius dengan sakit kepala, tremor, psikotis akut, dan kejang. Jika dosis oral dipertahankan di bawah 0,75 gram per hari, efek tersebut biasanya dapat dikurangi. Untuk interaksi obatnya yaitu pasien menerima cycloserine dan minum alkohol meningkat risiko kejang. Untuk referensi untuk peningkatan konsentrasi darah alkohol, konsentrasi pada pasien yang menerima cycloserine. Efek neurotoksik dapat diperkuat dengan penggunaan cycloserine dengan ethionamide.
dan penggunaan sikloserin dan izanoid secara bersamaan dapat menyebabkan peningkatan toksisitas SSP seperti pusing dan batuk dan kantuk. Berikut merupakan preparation of available dari antibiotik. Next. Ini juga sama. Next. 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 Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya dari kelompok 1 kelas E. Mungkin saya izin bertanya, Ibu, ini dilanjutkan sesi tanya jawab atau dilanjutkan kelompok selanjutnya presentasi? Atau bagaimana, Bu? Ya, karena waktu, jadi coba saya summarize ya dari apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju tadi. Jadi tadi saya lihat sudah cukup lengkap ya. Saking lengkapnya itu sampai mungkin banyak, jadi ya adik-adik memang harus belajar semua gitu ya. Karena ya itulah materinya. Makanya kemarin kenapa saya minta untuk membuat PPT dan belajar bahwa kalau ini saya jelaskan sendiri pasti akan terasa membosankan gitu ya. Nah, padahal memang materinya ya memang banyak gitu. Oke, saya coba ini ya, share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Baik. Nah, ini adalah saya mulai dari bagaimana antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel itu bekerja. Coba adik-adik perhatikan nanti salah satu meresum ya. Silakan. Suaranya ini suaranya terdengar ya? Suara suara videonya terdengar? Mohon maaf Ibu, untuk suaranya kecil dan agak gembret gitu. Kenapa? Suaranya ada, cuman kecil banget. Terus suaranya kayak gembret-gembret gitu loh Bu. Oh, coba lagi ya. Sudah terdengar agak besar. Gimana? Sudah terdengar agak besar suaranya? Gimana, Dek? Coba diputar lagi, Bu. Terdengar dengan jelas? Tidak atau dengar, sama Ibu. terdengar ya? Tidak dengar, Ibu. Tidak dengar. Tidak dengar sama sekali ya? Enggak Bu. Coba ya, coba nanti ini terdengar atau tidak. Belum terdengar Ibu. Mohon maaf. Yang kelompok pertama. Baik, itu tadi terdengar ya? Terdengar atau tidak deh itu tadi? Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, Ibu. Kalau sekarang memang tidak ada suaranya, yang tadi loh. Tidak Ibu. Gimana? Yang tadi terdengar atau tidak?
Tadi juga tidak terdengar. Tidak ada suaranya, Ibu. Dari tadi tidak ada suaranya. Ya, mungkin di share screen-nya di share sound dulu, Ibu. Iya apa? Di share sound, di waktu share screen ada tulisan share sound, mungkin bisa dicentang dulu. Share sound. Bentar. Tulisannya share sound itu di mana ya? Oh iya oke. Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases granules and/or vesicles. Gimana? Terdengar? Jelas, Ibu. Oke. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. 2 major enzymes are involved in cross-linking: transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Beta-lactam antibiotics include all... Suara saya terdengar ya? Tadi terdengar jelas videonya? Terdengar jelas, Ibu. Iya. Kita mulai dari yang di awal tadi ya. Jadi ini screen-nya masih terlihat ya gambarnya ya? Masih terlihat videonya? Masih, Ibu. Masih, Ibu.
Jadi kita mulai dari yang pertama tadi bahwa bahwa bakteri itu terdiri atas apa saja tadi? Dinding sel, kemudian ada apa? Sitoplasma. Sitoplasma. Nah, kemudian pada dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Ya, jadi dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu tersusun atas N-acetyl muramic acid dan N-acetyl apa tadi satunya? Ada yang mencatat enggak? Bahwa dinding sel bakteri atau yang peptidoglikan tadi itu tersusun atas NAG dan apa tadi? NAM. Yaitu N-acetyl glukosamin dan N-acetyl muramic acid, di mana NAG dan NAM ini dihubungkan oleh rantai apa? Asam amino, ya. Di mana proses katalisis dari asam amino ini diperantarai oleh enzim, yaitu enzim transpeptidase. Iya, transpeptidase atau enzim penicillin binding protein, gitu ya. Nah, kalau yang di sini kan seperti strapless itu ya, karena dia cross-linking yang mengkatalisis dari pembentukan Transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. Sampai sini itu adalah dari dalam, artinya dari bakterinya ya. Nah, sekarang kita lihat antibiotiknya. Antibiotiknya kerjanya layers of peptide create the cell. Tadi sampai sini ya, antibiotiknya kita lihat kerjanya. Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics. Oke, jadi jelas ya. Saya ulangi lagi, di sini ada mekanisme kerja dari antibiotik beta-lactam ya. Bahwa antibiotik beta-lactam itu mengandung apa? Ini apa? Mengandung cincin beta-lactam ya. Nah, cincin beta-lactam ini akan berikatan dengan enzim tadi. Enzim apa ini tadi? Transpeptidase. Peptidase, sehingga proses pembentukan peptidoglikan untuk pembentukan sintesis dinding sel bakteri itu tidak akan terbentuk. Jadi kalau ketika antibiotik beta-lactam, cincin beta-lactamnya ini terikat dengan enzim transpeptidase atau penicillin binding protein, maka di situ selnya tentu saja di dalamnya rigiditasnya akan berbeda gitu ya, sehingga menyebabkan kerusakan sel di mana ini tadi selnya hancur gitu ya. Nah, itulah mekanisme kerja dari antibiotik beta-lactam. Nah, untuk mengetahui ini sudah paham betul atau bagaimana, bisa salah satu mengulangi bagaimana apa yang sudah kita lihat bersama tadi. Silakan. Untuk cross check aja ya, untuk cross check kalau adik-adik sudah paham betul. Silakan. Fatih mungkin
Fatih ini dulu ini kakaknya ada yang di farmasi UMM juga? Tidak, Ibu. Oh tidak, karena wajahnya itu mirip sekali dengan kakak tingkatnya dulu ya. Jadi persis gitu. Makanya saya kira dulu ketika sebelum saya sekolah itu ada yang wajahnya mirip sama ini Fatih. Jadi saya kira ini tadi adiknya gitu. Oke. Silakan siapa yang ingin ini ya mencoba menjelaskan. Silakan. Jangan takut salah ya. Karena ini makanya ini untuk cross check apakah adik-adik sudah paham atau yang mana yang masih belum paham. Izin mencoba Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk mekanisme antibiotik beta laktam ini dimulai dari pembentukan sintesis dari dinding sel bakteri ya. Jadi dinding bakteri itu tersusun atas sitoplasma dan dinding sel. Nah, untuk dinding sel itu sendiri tersusun atas peroplasm yang terbentuk dari peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini terbentuk dari senyawa NAM dan NAG dan dihubungkan oleh rantai asam amino. Untuk mekanisme beta laktamnya sebelum itu rantai asam amino ini dihubungkan oleh enzim transpeptidase yang berguna untuk menghubungkan antar peptidoglikan yang sudah terbentuk tadi. Nah, antibiotik beta laktam ini mempunyai enzim beta laktam yang tugasnya menginhibitor dari enzim transpeptidase itu untuk menggabungkan rantai asam amino tersebut. Jadinya peptidoglikan dari dinding sel bakteri itu tidak dapat terbentuk dan mengakibatkan bakteri itu terpecah akibat tekanan osmotik yang tinggi. Baik, Bu, sudah selesai. Oh iya, saya dari tadi ngomong ternyata saya mute ya. Ya, jadi sudah sangat lengkap ya apa yang sudah disampaikan Indra ya. Bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Nah, sekarang ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Bisa tolong di-share PPT-nya karena tadi PPT-nya sudah sangat lengkap ya. Jadi yang pertama itu terkait struktur beta laktam. Struktur antibiotik yang memiliki cincin, yang mana yang disebut cincin beta laktam itu? Kita lihat mulai dari slide 1. Nah ini ya, kalau adik-adik lihat, coba ditunjuk yang mana yang merupakan cincin beta laktam. Iya. Jadi itu merupakan cincin beta laktam. Yang membedakan adalah rantai sampingnya. Nah, kalau ini adalah penisilin, maka rantai sampingnya seperti itu. Coba kalau yang cephalosporin bisa lihat rantai sampingnya. Nah, ini ya. Jadi ini perbedaan antara penisilin, cephalosporin, tapi adik-adik lihat di situ semuanya memiliki cincin beta laktam, gitu ya, yang tadi berikatan dengan enzim penisilinase. Nah, lalu ada bakteri, beberapa bakteri yang itu bisa menghasilkan suatu enzim, namanya adalah enzim beta laktamase. Jangan kebalik-balik ya.
Jadi nama enzim yang dihasilkan oleh bakteri itu adalah enzim beta laktamase atau disebut juga enzim penisilinase, itu sama ya. Nah, ternyata enzim beta laktamase atau enzim penisilinase ini bisa menginaktivasi si cincin beta laktam itu. Ikatan antara C dan N itu dirusak. Sehingga adik-adik bisa bayangkan kalau dia diaktifasi sebelum diberikan saja berarti dia otomatis akan resisten gitu ya, akan tidak mempan jika diberikan pada bakteri penghasil enzim beta laktamase. Itu tadi juga sudah tersebutkan di slide-nya adik-adik ya. Jadi ada yang bakteri penghasil beta laktamase sehingga itu bisa menginaktivasi dari cincin beta laktam. Nah, tapi juga ada beberapa antibiotik yang dia tahan terhadap enzim beta laktamase tersebut gitu ya. Seperti tadi di slide adik-adik itu ada yang golongan cefalosporin, dia bisa tahan gitu ya terhadap enzim beta laktamase ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan di situ tadi ada pembahasan tentang koamoksiklaf atau tidak. Koamoksiklaf, saya tadi sepertinya tidak melihat ya, belum melihat. Oh, ini sebelumnya, Dek. Nah, ini ya. Nah, jadi kombinasi ampicillin dengan sulbactam. Lalu tikarsilin dengan asam clavulanat, piperacillin dengan tazobactam. Nah, ini kombinasi-kombinasi ini bisa mencegah degradasi dari cincin beta laktam tadi oleh enzim penisilinase, gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada suatu sediaan namanya koamoksiklaf. Terdiri dari koamoksiklaf itu, kalau adik-adik mungkin ada yang sudah malang melintang di apotik ya, sediaan itu merupakan kombinasi antara amoksisilin dan asam clavulanat. Asam clavulanat ini bukanlah suatu antibiotik. Yang merupakan antibiotik adalah yang amoksisilin gitu ya. Tapi asam clavulanat ini bisa menghambat inaktivasi cincin beta laktam tadi oleh enzim penisilinase. Oleh sebab itu dikombinasi supaya dia bisa tahan diberikan dan supaya bisa untuk membunuh bakteri yang menghasilkan enzim beta laktamase. Itu ya. Itu poin yang pertama yang ingin saya tambahkan. Lalu yang berikutnya tadi juga ada keterangan bahwa seluruh penisilin itu ketika diberikan per oral itu harus pada perut kosong. Kecuali nah ini ya. Ya, jadi makanan itu bisa menurunkan absorpsi semua penisilin gitu ya. Oleh sebab itu harus diminum saat perut kosong. Nah, sehingga kalau adik-adik lihat ampicillin, penisilin G, penisilin V itu semuanya harus diberikan sebelum makan, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan gitu ya. Pengecualian untuk amoksisilin. Jadi dari seluruh golongan penisilin itu untuk amoksisilin itu bisa tahan. Jadi dia bisa diberikan baik itu saat makan atau saat perut kosong, tidak masalah gitu ya. Jadi hanya yang apa tadi? Amoksisilin. Tapi misalnya ampicillin, berarti ampicillin dipengaruhi ini absorpsinya ya. Kalau dari slide ini absorpsinya dipengaruhi oleh adanya makanan, sehingga kalau misal ada ampicillin ya diberikannya pada saat perut kosong. Itu ya. Oke, lalu poin yang berikutnya yang ingin saya tambahkan terkait antibiotik cefalosporin. Mungkin saya coba share screen ya. Nah, ini sudah bagus ya, itu tadi ada saya kira PPT-nya lengkap ya. Sudah. Nah, ini screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya.
Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok yang presentasi bahwa hati-hati adanya resistensi silang atau juga toksisitas reaksi alergi silang. Karena misalnya ada pasien yang alergi terhadap amoksisilin, bisa jadi dia juga alergi golongan cefalosporin gitu ya, karena apa? Sama-sama punya cincin beta laktam, bisa jadi gitu ya. Sehingga itu juga harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya ini tadi tambahan saya ya. Nah, ini tadi yang tadi koamoksiklaf tadi ya. Makanya dia disebut spektrum luas karena tahan terhadap bakteri yang penghasil enzim beta laktamase tadi ya. Kemudian cefalosporin ada berapa generasi? 5 generasi. Berapa? Ada berapa, Dek? 5. 5. Itu di mana? Katsung ya? Di mana itu 5? Jadi kalau pada beberapa literatur itu cefalosporin ada 4 generasi ya. Generasi 1, 2, 3, 4. Kita lihat perbedaan dari generasi 1, 2, 3, 4. Ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, semakin tinggi generasinya, maka dia semakin memiliki potensi terhadap gram terhadap gram Negatif. ya. Semakin tinggi, saya ulangi, semakin tinggi generasinya, maka antibiotik golongan cefalosporin itu semakin memiliki potensi yang kuat terhadap gram apa? Negatif. Berarti semakin rendah generasinya, maka dia semakin aktif terhadap gram apa? Positif, ya. Nah, berarti kalau begitu generasi 1 dan 4, yang mana yang memiliki potensi lebih tinggi terhadap gram positif? 1. Antara 1 dan 4, yang mana yang memiliki potensi yang lebih tinggi terhadap gram negatif? Antara 1 dan 4, yang mana yang memiliki potensi yang besar terhadap gram negatif? 4. Ya. Oke, jelas ya berarti ya. Semakin tinggi generasinya berarti dia lebih ke gram negatif. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ada pengecualian untuk generasi keempat. Gitu ya. Generasi keempat ini harusnya dia poten terhadap gram apa? Yang generasi keempat tadi paling poten terhadap gram apa? Gram negatif. Negatif. Untuk gram positifnya dia kecil ya, tapi pengecualian untuk generasi keempat, selain dia paling poten terhadap gram negatif, dia juga memiliki potensi yang tingginya sama untuk gram positif sama dengan generasi pertama. Gitu ya. Jadi generasi yang keempat itu dia lebih broad spektrum, lebih wide spektrum, lebih lebar spektrumnya karena memiliki potensi yang kuat untuk gram negatif maupun gram positif. Gitu ya. Oke. Kalau generasi pertama contohnya apa ya untuk golongan cefalosporin? Contohnya apa saja? Bisa dibuka tadi PPT-nya, enggak apa-apa, dibaca. Cefazolin. Ya, dibaca apa saja. Untuk generasi pertama. Apa? Disebutkan saja, enggak apa-apa dibaca.
Iya, sebutkannya generasi pertama apa saja bisa disampaikan ya? Cefadroxil. Iya, terus cefadroxil, terus Cefazolin, cefalexin, dan cefradin. oke. Generasi kedua, Cefaclor, cefamandel, cefonisid, cefuroxim, cefprozil, lorakarbev, dan cefuranib. oke. Generasi ketiga, Cefotaxim, ceftriaxone, ceftazidime, cefoperazone, dan cefixim. ya. Generasi keempat, terus apalagi generasi keempat apa? Suaranya tadi tidak dengar ya. Sekretum sama sepira. Oke. Ya, jadi tambahan juga untuk generasi dari golongan cefalosporin kalau kita lihat ya. Jadi cefalosporin itu semuanya hampir diberikan secara parenteral gitu ya, kecuali ada cefalexin, cefaclor, dan cefadroxil yang bisa diberikan secara peroral karena itu terkait aspek farmakokinetiknya. Makanya kalau adik-adik lihat misalnya cefadroxil, biasanya misalnya dokter mendiagnosis ada seorang anak yang terkena infeksi saluran nafas, maka bisa jadi diberi cefadroxil sirup. Nah, untuk apa? Misalnya batuk itu terkadang diberikan gitu ya. Jika memang itu diagnosisnya mengarah ke infeksi karena mikroba gitu. Jadi ada cefadroxil sirup. Tapi untuk yang lainnya itu diberikan secara parenteral gitu. Nah, contohnya tadi ada ceftriaxone. Ceftriaxone generasi berapa? Ceftriaxone generasi berapa? Generasi ketiga. Generasi ketiga. Ceftriaxone di sini kalau ada dilihat sediaannya ya parenteral gitu ya, tidak ada yang diberikan secara peroral. Dosisnya berapa untuk ceftriaxone? Bisa dicek di PPT-nya, ceftriaxone dosisnya berapa? Bapak semuanya mencari ceftriaxone? Ada yang sudah ketemu dosis ceftriaxone? Untuk dosis dewasanya 1-4 gram setiap 24 jam, untuk dosis anak 50-100 mg per kilogram per hari dalam 1 atau 2 dosis. Ya, berarti tadi berapa? 1 gram sampai 4 gram untuk dewasa setiap 24 jam. 1-4 gram per hari. Nah, di sini terkadang di rumah sakit itu ya, diberikannya bisa jadi 1 kali 2 gram atau 2 kali 1 gram per hari. Ingat ya, 1 kali 2 tidak sama dengan 2 kali 1 untuk anak farmasi. Kalau 1 kali 2 gram artinya apa? Berarti pemberiannya berapa kali? 1 kali. Sekali pemberian berapa? 2 gram. Kalau 2 kali 1 gram berarti pemberiannya berapa kali? 5 kali 1 gram.
Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sekali pemberian berapa gram? 1 gram, Ibu. 1 gram, ya. Paham ya? Nah, nanti terkadang misalnya suatu saat adik-adik menjadi apoteker di rumah sakit, mungkin dokter akan bertanya, ini sebaiknya yang mana yang saya berikan? Sama-sama sehari 2 gram, ya kan? Tapi yang satu 1 kali 2, yang satu 2 kali 1. Yang mana yang sebaiknya diberikan? Apakah 1 kali 2 atau 2 kali 1? Nah, maka adik-adik bisa melihat dia termasuk yang dose dependent kah atau yang time dependent, gitu kan, pelajaran kita yang kemarin. Itu prinsip ya, tapi nanti sekali lagi tergantung case-nya juga ya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat kondisi pasien, tapi kalau dari aspek farmakokinetik adik-adik sudah paham bahwa ada antibiotik yang dia masuk dose dependent atau masuk time dependent, yang itu sebaiknya mending frekuensinya yang dibesarkan seperti 2 kali 1 jika itu masuk yang time dependent, ataukah dosisnya yang dibesarkan 1 kali 2 gram jika dia masuk yang dose dependent. Nah, itu gambaran umumnya ya, tapi sekali lagi nanti biasanya ketika ada case di rumah sakit harus melihat secara detail case-nya, kondisi pasiennya juga gitu. Oke. Saya kira itu untuk ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan di sini. Untuk yang penghambat sintesis dinding sel, sudah jelas ya? Baik. Nah, karena ini tadi memang proses presentasinya cukup lama ya, karena memang detail tadi saya lihat. Sehingga saya kira untuk yang kedua, mungkin kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, nanti disiapkan ya. Kalau yang kelas sebelumnya memang untuk yang pertemuan kedua juga separuh ya, yang penghambat sintesis dinding sel itu cukup sampai yang tetrasiklin saja. Tapi saya kira yang ini tadi kita cukup sampai sekian, nanti yang berikutnya bisa kita modifikasi lebih lanjut ya. Gitu, karena juga mungkin adik-adik belum sholat asar ya ini, karena tadi mulainya jam 3 gitu. Gitu ya, jadi kita lanjutkan di minggu depan atau mungkin di pertemuan berikutnya jika itu di reschedule. Sementara kita akhiri dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.